Bos, Kenapa? kamu kan preman di kampung ini, bos. Terus, kenapa? Bos kan sudah tahu kalau bos ini difitnah di medsos. Kenapa bos tidak marah? Hei Rate, aku ini memang preman, tapi aku ini preman syariah. Kenapa aku mesti marah dengan omongan orang kalau omongan orang itu tidak benar? Tapi ini kan merusak nama baik bos sebagai preman kampung. Iya, aku tahu Rate. Tapi kata Pak Ustadz, kenapa kita mesti marah kalau kita dituduh sama orang yang tidak benar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini ada apa ini? Sepertinya saya dengar ada masalah. Begini Pak Ustadz, si Rate ini mengatakan kepada aku kalau aku ini difitnah di medsos. Terus si Rate ini menyuruh aku untuk marah. Bos, tidak kusuruh ke marah, bos. Tidak Pak Ustadz, tidak kusuruh marah. Memang Pak Ustadz, dia suruh aku untuk marah. Oh, sudah. Tadi di belakang saya sudah dengar sebagian apa yang kalian bicarakan. Jadi Rate, apa yang dilakukan oleh si Gondrong ini benar. Bahwa kenapa kita mesti marah ketika yang dituduhkan oleh orang itu tidak benar. Sesuatu yang dituduhkan kepada kita, kita difitnah, maka kita tidak boleh marah. Kenapa kita tidak boleh marah? Karena hal itu bukan hal yang benar yang dituduhkan kepada kita. Nah, mumpun ini adalah bulan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan menceritakan sebuah kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rate, saya ini akan hampir mirip dengan kejadian yang menimpa saudara kita si Gondrong. Yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam difitnah oleh seorang pengemis buta. Dan dia adalah seorang Yahudi. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia mendatangi orang itu dengan memberikan makanan. Bahkan Rasulullah yang menyuapi makanan langsung ke mulut orang buta ini. Padahal apa yang dilakukan oleh orang buta ini? Ketika Rasulullah datang ke orang itu, orang ini akan berkata di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak muda, jangan kau percaya atas nama Muhammad. Jangan kau dengarkan apa yang dikatakan oleh Muhammad. Karena Muhammad itu adalah pembohong. Muhammad itu adalah seorang penyihir. Dia adalah orang yang gila, kata orang buta ini. Maka saudaraku semua, si Rate dan si Gondrong, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah marah? Tidak. Besoknya Rasulullah datang lagi dan memberikan hal yang sama. Dia memberikan makan, kemudian dia menyuapi. Begitu seterusnya. Setiap hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian. Rasulullah tidak pernah marah. Berarti kenapa kira-kira? Kenapa Rasulullah tidak marah? Karena Rasulullah tahu bahwa yang apa yang dilakukan oleh orang buta ini itu masalah pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah persoalan pribadinya yang dihina, yang dicaci, Rasulullah tidak akan marah. Tapi kalau persoalan agama Allah Subhanahu wa taala yang dicaci, yang dimaki, Rasulullah baru marah. Tapi kalau persoalan pribadi Rasulullah dihina oleh orang-orang, maka Rasul tidak akan marah. Maka singkat kisahnya wahai saudaraku, ketika Rasulullah wafat, maka Abu Bakarlah yang menggantikan Rasulullah datang ke orang ini. Abu Bakar datang memberikan makan, kemudian menyuapi orang ini. Apa yang dikatakan oleh orang buta ini? Kayaknya engkau adalah bukan orang yang biasa menyuapi saya, yang memberikan saya makan. Kata Abu Bakar, kenapa? Karena orang yang selalu memberikan saya makan, caranya menyuapi begitu lembut, penuh dengan kasih sayang. Satu kali tidak lama saya kunyah makanan itu, saya sudah telan. Begitu lembut cara menyuapi saya, begitu penuh dengan kasih sayang menyuapi saya. Kayaknya engkau bukan orang yang biasa menyuapi saya. Maka saudaraku Gondrong dan juga Rate, pada saat itu Sayyidina Abu Bakar meneteskan air mata.
Kenapa Sayyidina Abu Bakar meneteskan air mata? Karena Abu Bakar mengingat bagaimana perlakuan orang ini terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang senantiasa bijak menyuapinya, memberikan makan kepada dia, ternyata setiap harinya dia yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar mengatakan, "Ya, memang saya bukan orang yang biasa menyuapi engkau." Kata orang buta ini, "Lalu engkau siapa?" Kata Sayyidina Abu Bakar, "Saya adalah Abu Bakar." "Lalu kemana orang yang biasa menyuapi saya?" Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Orang yang biasa menyuapi engkau yang begitu lembut, yang begitu penuh dengan kasih sayang telah wafat." Dan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? "Dan wahai si fulan, engkau perlu tahu bahwa orang yang selama ini memberikan engkau makan, kemudian menyuapimu dengan penuh rasa kasih sayang, itulah orang yang engkau hina selama ini. Itulah orang yang engkau caci selama ini. Engkau mengatakan dia adalah pembohong, dia adalah penyihir, dia adalah orang gila. Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka saudaraku Rate dan juga saudaraku Gondrong, apa yang terjadi dengan orang buta tadi? Dia seketika tersentak, bergetar jiwa dan raganya. Dia sembari terjatuh duduk dan bersandar di dinding. Dan sedikit demi sedikit dia meneteskan air matanya. Dia berkata kepada dirinya, "Betapa aku orang yang hina di muka bumi ini. Betapa aku ini orang yang tidak tahu berterima kasih. Ternyata orang yang baik selama ini aku hina. Orang yang penuh kasih sayang selama ini aku hina." Apa yang dikatakan oleh orang buta ini? "Wahai pemuda, tuntunlah aku, saksikanlah aku, bimbinglah aku untuk memasuki agama yang lurus yang dibawa oleh orang yang penuh dengan kasih sayang." Maka saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seketika itu Sayyidina Abu Bakar membimbing orang buta ini untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Lalu orang ini mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Maka wahai saudara si Gondrong dan juga si Rate, perlu kita ketahui bersama bahwa ketika orang menghina kita, orang mencaci kita, satu hal yang perlu kita lakukan adalah kalau hal itu tidak benar, apalagi hal itu adalah masalah pribadi kita, jangan kita marah. Tetap kita bersabar, karena kesabaran tidak ada batasnya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wasta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin." Allah memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang senantiasa bersabar. Nah, saya kira cukup dulu ya, si Gondrong dan si Rate. Oke? Si Rate dan si Gondrong, kalau begitu saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.